Halo semuanya, selamat datang di channel Farhan Kasim. Di channel ini, kita bakal banyak ngebahas hal-hal tentang matematika, mulai dari materi matematikanya, soal UTBK, soal Olimpiade, sampai kita juga nanti akan ngebahas rumus-rumus yang sudah kita gunakan selama ini, tapi mungkin kita masih belum tahu dari mana asal-usulnya. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tentang aplikasi turunan. Ada materinya dan juga nanti ada beberapa contoh-contoh soal. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silakan di-like. Kalau misalkan ada penjelasan yang masih belum kalian mengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian ingin dapat video-video berikutnya, silakan di-subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Di-share juga kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Oke, selamat menonton. Oke, kita mulai. Jadi di sini kita akan bahas tentang aplikasi turunan. Jadi kurang lebih nanti akan ada 4 pembahasan ya di aplikasi turunan itu. Yang pertama ada yang namanya nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian yang kedua ada tentang fungsi yang naik atau fungsi yang turun. Kemudian yang ketiga ada tentang kecekungan. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas juga tentang percepatan dan kecepatan. Oh iya, sorry, ada satu lagi, yaitu tambahannya tentang persamaan garis singgung dari suatu kurva. Oke, nah kita akan mulai terlebih dahulu dari persamaan garis singgung dari suatu kurva. Kalau misalkan kita ingat lagi ya tentang materi limit di awal-awal, bahwa yang namanya turunan pertama itu sebenarnya adalah gradien dari garis singgung sebuah kurva. Jadi misalkan kita punya titik di sini adalah x1, y1. Kemudian kita tarik garis singgung yang melewati titik x1, y1 di sini, maka garis ini memiliki gradien yaitu M-nya sama dengan f aksen dari x1. Ini adalah kurva dari fx-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingat lagi tentang rumus SMP, yang namanya persamaan garis itu, kan ada persamaannya ya. Kalau masih ingat nih, ada gradien. Kalau dia melewati titik x1, y1, maka persamaannya adalah y dikurangi y1 sama dengan M dikali dengan X dikurangi X1. Sehingga nanti kalau kita punya soal yang mencari persamaan garis singgung, kita hanya butuh beberapa unsur saja sebenarnya. Kita butuh gradiennya berapa. Oke, dan kita juga butuh pasangan X1 dan juga Y1. Sebagai contoh misalkan ada soal kayak gini. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan 4x pangkat 3 minus 2x ditambah 1 di titik berabsis 2 misalkan. Kalau titik berabsis 2 kan berarti ini sebagai x-nya ya. Kalau yang namanya pasangan x, y, x itu disebut sebagai absis dan y itu disebut sebagai ordinat. Nah, jadi kalau kita punya 2, berarti kan 2 ini sudah jelas sebagai x1-nya. Tinggal kita cari lagi nilai y1-nya berapa sama nyari nilai m-nya. Misalkan yang pertama kita akan cari nilai y1. Kita masukinnya kemana? Pasti masukinnya ke kurva yang awal. Jadi y1 sama dengan 4 dikali x1-nya 2 nih, jadinya 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 4 kali 8, 32 dikurangi 4 ditambah 1 sama dengan ini 28 ditambah 1 jadinya 29. Kemudian kita mau mencari nilai dari M-nya. Nah, nilai dari M-nya itu kan didapat dari f aksen x1. Berarti kita mesti turunkan dulu f aksennya atau y aksennya, kita tulisnya aksen. Ini sama dengan 12x pangkat 2 dikurangi 2. Oke, dari fungsi yang ini. Nah, sekarang kalau kita mau nyari M-nya, M-nya kan sama dengan f aksen dari x1-nya berapa tadi? Oh, 2. Oke. 2, jadi ini sama dengan 12 dikali 2 kuadrat dikurangi 2, sehingga dapat M-nya sama dengan
12 dikali dengan 4, 48. 48 dikurangi 2 jadi 46. Maka kita peroleh bagi S-nya adalah Y dikurangi 29 sama dengan 46 dikali X dikurangi 2. Kalau kita teruskan lagi jadinya Y sama dengan 46X dikurangi 92 ditambah 29. Tinggal diterusin ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita mulai masuk tentang nilai maksimum, nilai minimum, fungsi naik, dan fungsi turun. Ini saya jadikan satu subbab karena dia sebenarnya gunakan konsep yang serupa gitu. Kita kembali lagi gambar grafik yang tadi ya, gambar kurvanya. Oke, ini adalah kurva dari fx. Nah, sekarang gini. Kalau misalkan kita masih ingat nggak? Kalau misalkan yang namanya garis itu kan kalau dia seperti ini berarti gradiennya positif. Kalau misalkan dia ke bawah berarti gradiennya adalah negatif. Nah, kalau misalkan nih di bagian atas ini nih, bagian atas banget, kalau kita tarik garis yang menyinggung kurva tapi di bagian atas kan dia pasti bakal lurus. Yang di bawah juga dia pasti bakal lurus gitu. Nah, di atas ini kan berarti M-nya itu sama dengan 0, sedangkan di bawah sini M-nya juga sama dengan 0. Dan kalau kita perhatikan di atas ini nilai fungsi ini bernilai maksimum kan karena dia paling atas, berarti di sini F-nya bernilai maksimum, sedangkan di bawah sini F-nya bernilai minimum. Itulah kenapa tuh kalau misalkan kalian suka belajar, F itu akan maksimum ketika kapan? Ketika F aksennya sama dengan 0. Kok F aksen, Kang? Karena ingat lagi tadi bahwa M itu sama dengan F aksen. Berarti kalau M sama dengan 0 di sini, sama saja dengan F aksen X-nya sama dengan 0. Demikian juga dengan yang ini nih. F aksen X-nya sama dengan 0. Kemudian apa hubungannya dengan fungsi naik dan juga fungsi turun? Kalau fungsi naik, lihat ya, di bagian sini, dari kiri sini ya, sampai ke sini, dia tuh kan grafiknya naik. Dan kalau kita tinjau juga si garis singgungnya, si sepanjang grafik yang bagian naik ini, garis singgungnya pun juga bernilai positif gradiennya. Artinya apa? Artinya fungsi itu akan naik saat gradiennya lebih dari 0 atau M-nya, dan M itu sama dengan F aksen X, itu lebih besar dari 0. Gimana dengan yang turun? Nah, kan dia udah naik tadi nih, naik terus maksimum, terus dia turun nih, turun baru dia naik lagi. Nah, pada saat dia turun coba kita tarik garis singgung. Misalkan di sini tarik garis singgung gitu ya. Kemudian di sini juga tarik garis singgung. Semua garis singgung yang berada pada saat kurvanya turun, ternyata apa coba? Ternyata gradiennya pun juga negatif. Berarti F itu turun saat M-nya atau F aksen X-nya lebih kecil dari 0. Jadi kita coba rangkum sedikit ya. Sebuah fungsi itu akan maksimum atau dia minimum saat F aksen X-nya sama dengan 0. Kemudian F itu akan naik saat F aksen X-nya lebih besar dari 0. Kemudian F itu dia akan turun saat F aksen X-nya lebih kecil dari 0. Nah, sekarang konsep yang berikutnya tentang kecekungan. Nah, bedanya kecekungan sama naik turun itu seperti gini. Kalau misalkan dia terbuka ke atas itu berarti namanya cekung ke atas. Kalau misalkan dia terbuka ke bawah berarti dia namanya cekung ke bawah. Oke, kalau ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Kalau ini apa namanya? Nah, ini pun juga namanya cekung ke atas karena kita lihat orientasinya nih. Ini kalau misalkan kita teruskan grafiknya ke sana, arahnya pun ke atas. Kalau yang ini, jadi naik itu bukan berarti dia cekung ke atas ya. Kalau kita teruskan grafiknya kan ini dia bakal arahnya ke bawah juga gitu. Maka ini disebutnya cekung ke bawah, ini cekungnya ke atas. Nah, ada yang namanya titik belok nanti di kecekungan. Kan kalau tadi di bagian naik turun, ketika dia naik maksimum, terus dia turun lagi, pas turun teh di bawah sini minimum, naik lagi dan seterusnya. Di bagian kecekungan pun ada. Contohnya gini. Ini kan saat dia naik saat dia cekung ke atas kan? Karena dia terbuka ke atas. Kemudian ada momen ketika dia itu berubah arah di sini menjadi cekung ke bawah.
Nah, perubahan arah dari awalnya cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah, atau dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, itu kita sebut sebagai titik belok ya. Titik belok karena dia berbelok di sini nih, berbelok yang awalnya dia ke kiri, set berbelok tiba-tiba menjadi ke kanan, atau awal maksudnya ketika dia awalnya terbuka ke atas, kemudian dia berbelok menjadi terbukanya ke bawah. Konsepnya kurang lebih sama dengan yang tadi, fungsi naik, fungsi turun. Kita coba contek dikit ya. Tadi di sini f-nya maksimum atau minimum saat f aksennya sama dengan 0. Oke, berarti di sini f-nya itu akan belok ya, atau jangan f belok deh, titik belok. Titik belok itu akan dicapai saat f, tapi bukan f aksen di sini, f double aksen x sama dengan 0. Kemudian dia akan cekung ke atas. Kira-kira kalau cekung ke atas pasangannya pasti dengan naik kan? Kalau di sini f aksen x, berarti di sini mah f double aksen x lebih besar dari 0. Sedangkan dia akan cekung ke bawah saat f double aksen x-nya lebih kecil dari 0. F double aksen itu berarti pertama dia diturunkan, kemudian dia diturunkan lagi, artinya diturunkan sebanyak 2 kali. Oke, itu konsep untuk naik turun sama cekung ke atas dan cekung ke bawah. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan tentang kecepatan dan percepatan. Ini sebenarnya masuk ke pembahasan fisika ya, tapi berhubung dia ada hubungannya dengan turunan, maka kita masukkan ke pembahasan di sini. Jadi ada kaidahnya seperti ini. Masalah asal-usulnya kita tidak bahas di sini ya. Kenapa? Misalkan jarak itu kita turunkan menjadi kecepatan, kemudian kita turunkan lagi, dia menjadi percepatan. Jarak itu simbolnya adalah S. Misalkan dia terhadap waktu berarti S, T. Kalau kecepatan berarti VT. Sedangkan kalau percepatan adalah AT gitu ya. Nah, sebagai contoh sedikit nih untuk memperjelas konsep yang ini. Misalnya suatu benda berpindah dengan persamaan dengan persamaannya adalah S T sama dengan 3T kuadrat dikurangi 3T ditambah 1 ya, dalam T detik. Dalam T detik. Pertanyaannya adalah kecepatan saat T-nya sama dengan 5. Oke, berarti kan dia menanyakan V5 ya, kecepatannya. Jadi kalau kita lihat tadi kaidahnya, jarak diturunkan menjadi kecepatan. Kemudian kecepatan diturunkan menjadi percepatan. Sehingga kalau kita mau mencari kecepatan, ya gampang aja, tinggal turunkan jaraknya atau jaraknya tadi. Oke, turunan dari jarak atau gini. Kecepatan sama dengan turunan dari jaraknya. Berarti VT-nya sama dengan tadi ST-nya 3T kuadrat dikurangi 3T tambah 1. Jadinya 6T dikurangi 3. Nah, udah berarti kecepatan pada saat 5 detiknya adalah 6 dikali 5 dikurangi 3 sama dengan 27. Nah, gimana kalau misalkan ditanyakan percepatan saat T-nya sama dengan 5? Oh ya sudah. Karena tadi kan percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Berarti AT itu sama dengan V aksen T. VT-nya 6T min 3, maka V aksen T-nya adalah 6. Nah, berhubung AT-nya sama dengan 6 ya, berarti A5-nya pun juga sama dengan 6, tidak ada pengaruh apa-apa. Seperti itu, oke? Oke, sekarang kita mulai masuk ke contoh-contoh soalnya. Di sini sudah ada beberapa soal ya. Saya rangkum jadi 5 soal saja dulu. Soal pertama tentang persamaan garis singgung. PGS kurva ini di titik yang berabsis 1. Tadi ingat ya, absis itu berarti maksudnya adalah
nilai X-nya. Berarti kalau di sini maksudnya adalah X1-nya itu sama dengan 1. Oke, jadi yang pertama tugas kita adalah mencari nilai apa? Nilai Y1-nya dulu. Y1-nya bisa dapat dari fungsinya, jadi Y sama dengan 4 dikali 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali 1 ditambah 1. Jadinya sama dengan 4 ditambah 5 tambah 1 sama dengan 10. Ini adalah Y1-nya. Kemudian nilai dari M-nya. Oke, M-nya kan sama dengan F aksen dari X1-nya. Oke, berarti M-nya sama dengan F aksennya dulu deh. F aksennya kan jadinya 12X pangkat 2. Oh sorry, yang masih belum paham tadi. Kan kalau 4X pangkat 3 kita turunkan berarti 3-nya ke depan kan jadinya 12. Di sini X-nya berkurang 1, pangkatnya berkurang 1 jadinya 2. Sehingga di sini 12X pangkat 2 ditambah dengan 5. Kita masukkan nilai X-nya adalah 1. Jadi M sama dengan 12 dikali 1 jadi 1 ditambah 5 sama dengan 17. Sehingga PGS-nya tinggal kita masukin ke rumusnya ya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Berarti Y dikurangi 10 sama dengan 17 dikali X dikurangi X1-nya tadi 1. Nah, ini tinggal diteruskan aja. Sekarang kita ke soal nomor 2. Tentukan PGS kurva ini yang tegak lurus dengan garis yang ini. Oke, jadi ini kalau kita lihat ya, ini bukan PGS-nya, tapi ada garis yang tegak lurus dengan PGS. Misalkan kita punya sebuah kurva seperti ini, oke. Kemudian ada garis singgungnya seperti itu. Nah, si garis yang 17X tambah Y tambah 5 ini bisa jadi adalah garis yang ini contohnya nih. Nah, di sini dia tegak lurus. Oke, berarti kita akan coba cari nih berapa gradien dari garis singgungnya. Bisa modal dengan ini. Kalau yang ini gradiennya itu kan sama dengan minus 17 ya, minus 17. Oke, sorry, ini tadi salah soal, harusnya ini 1 di sininya 17Y. Oke, jadi kita ralat soalnya ya, menjadi X ditambah 17Y ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga kita dapat gradiennya sama dengan negatif koefisien X dibagi koefisien Y, jadinya negatif 1/17. Nah, kemudian gradien dari garis singgung atau saya singkat dengan MGS itu kan dia tegak lurus ya dengan garis yang X tambah 17Y dikali dengan M yang ini kita simbolkan M1. Nah, kalau misalkan dua garis tegak lurus itu dikalikan, maka hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Maka MGS dikali dengan M1 sama dengan dikali dengan minus 1/17 sama dengan min 1, sehingga dapat MGS-nya sama dengan 17. Oke, apa gunanya MGS di sini? Kita akan coba cari nilai X1-nya dulu. M itu kan sama dengan 17, dan ingat tadi M itu apa? Turunan pertama dari kurva. Kurvanya adalah 2x kuadrat tambah 5x tambah 1. Kita turunkan menjadi 4x ditambah 5 sama dengan 17. Dapat 4x-nya ini x1 ya, sama dengan 12. Jadi x1-nya sama dengan 3. Oke, kita sudah punya M-nya dan kita sudah punya X-nya. Tinggal mencari Y1. Y1-nya sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 karena masukin ke fungsi yang awal. Ditambah 5 dikali dengan 3 ditambah 1 sama dengan 2 kali 9 18 ditambah 15 ditambah 1 sama dengan 34. Nah, tinggal kita teruskan, masukkan ke rumus Y1 sama dengan M dikali X min X1 gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Tentukan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5. Mudah-mudahan masih ingat tadi ya, sebuah fungsi itu akan bernilai maksimum saat f aksen x-nya sama dengan 0. Berarti ini kita turunkan dulu nih. Jadinya ini kalau kita turunkan berarti menjadi 6x ditambah 6 sama dengan 0. Jadinya
Langsung ya, 6x sama dengan min 6 berarti x-nya sama dengan negatif 1. Tapi hati-hati, ini jebakannya biasa di sini nih. Ini bukan nilai fungsi, tapi ini adalah nilai x yang menyebabkan fungsinya menjadi minimum. Artinya, f yang maksimum itu sama dengan f yang di dalamnya adalah negatif 1 gitu. Jadi sama dengan 3 dikali negatif 1 kuadrat ini jadi 1 ditambah 6 kali negatif 1 ditambah 5. Langsung ya, hasilnya sama dengan ini min 1 jadinya 2. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Tentukan nilai minimum dari fx sama dengan bla 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 bla. Konsepnya sama saja. Kalau kita mencari nilai minimum berarti f aksennya harus sama dengan 0. Berarti kita masukin kalau f aksen x-nya sama dengan 0, artinya 6x pangkat 2 dikurangi 24x ditambah 18 sama dengan 0. Oke, ini masih bisa kita bagi semua dengan 6 ya. Jadinya x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi x dikurangi 3 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau kita buka garis bilangan, ya ini adalah gradien ya, karena kan f aksen. Di sini ada 1. Oke. Di sini ada 3. Ini supaya kita bisa melihat nih, kira-kira dia maksimumnya di mana. Di sini kan kita beri tanda positif, negatif, positif. Tinggal uji nilai ya. Ini nggak ujuk-ujuk nih, tiba-tiba positif, negatif, positif. Tapi kita masukin angka-angkanya ke sini. Tadi ingat kalau misalkan dia gradiennya positif, berarti dia naik. Di sini dia turun, di sini dia naik. Oke, kita coba lihat ya. Kalau grafiknya seperti ini, berarti kan grafiknya gini nih. Naik, terus dia turun, terus dia naik lagi. Berarti nilai minimumnya tercapainya bukan di 1, tapi tercapainya di 3. Karena grafiknya bakal gini. Naik dulu nih, terus maksimum. Dia turun, terus dia minimum, terus dia naik lagi. Berarti dia akan minimumnya di x yang sama dengan negatif 3. Sehingga kita mencari nilai f yang minimum itu sama dengan F3. Tinggal kita masukin nilai 3 ke dalam fungsi biasanya. Gitu ya, saya tidak terusin lagi, tinggal kalian aja yang teruskan. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Kawat sepanjang 20 meter digunakan sebagai pagar pembatas kandang yang berbentuk ini. Ditanyakan luas maksimum dari kandangnya. Oke, ini tandanya berarti sama ya. Di sini X, ini X, 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 X. Ini Y. Totalnya ada 5X dan ada 5Y. Kawatnya sepanjang 20 meter. Artinya apa? 5X ditambah dengan 5Y sama dengan 20. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi X ditambah Y sama dengan 4. Jadinya X sama dengan 4 dikurangi Y. Nah, kita kan disuruh mencari nilai luas yang maksimum. Oke, luas itu kan rumusnya sama dengan X dikali Y. Oke, atau ini bisa kita ubah ya biar simbolnya sama-sama X lah semuanya. Berarti bisa juga ditulisnya Y sama dengan 4 dikurangi X gitu. Luas itu sama dengan X dikali Y-nya adalah 4 kurang X. Jadi L-nya sama dengan 4X dikurangi X kuadrat. Oke, kita mau cari L yang maksimum. Kaidahnya sama lagi kan. L yang maksimum itu adalah saat L aksennya sama dengan 0. L aksennya dapat dari 4X kurang X kuadrat. Kita turunkan 4 dikurangi 2X sama dengan 0. Oke, kita ke atasin dikit ya, ke sini. Berarti 4 sama dengan 2X. Kemudian dapatnya X sama dengan 2. Oke. X sama dengan 2 berarti Y-nya sama dengan berapa? Oke, Y-nya sama dengan 4 dikurangi X. 4 dikurangi X jadinya 2. Berarti luas yang maksimumnya sama dengan sorry. Tadi harusnya di sini 3X ya. 3X ya. Karena kan ada 3 kotak. 3X, di sini juga 3, tapi nggak ngaruh sih. Di sini juga 3, nanti kayak gini, di sini tetap 3, tapi ya nggak ngaruh ya, tetap dapat hasilnya. Tapi luas maksimumnya sama dengan 3 dikali X dikali Y, sama dengan 3 dikali 2 dikali 2, sama dengan 12 gitu. Oke, soal terakhir.
interval naik dari fungsi ini. Interval naik ya, interval naik berarti kan ketika f aksennya lebih dari 0. F aksen x-nya lebih besar dari 0 ini kalau dia naik. Oke, f aksen x-nya sama dengan 6x pangkat 2 dikurangi 24x ditambah 18 lebih dari 0. Kita bagi 3, kayaknya ini sama dengan tadi ya, yang awal nih. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 lebih dari 0. Kita faktorkan x minus 3, x minus 1 lebih dari 0. Tapi ini mah nggak pakai sama dengan, karena dia akan dibuka garis bilangannya. Kembali lagi ke materi tentang pertidaksamaan. 1, 3, positif, negatif, positif. Lihat, di sini kan dimintanya yang lebih dari 0 kan? Nah, sini lebih dari 0 kan, berarti ambilnya yang ke kanan sama yang ke kiri. Artinya, kita bikin kesimpulan di sini. F itu akan naik saat X-nya ke kiri, berarti kurang dari 1, atau X-nya ke kanan jadi lebih dari 3. Oke, itu ya 5 contoh soal untuk turunan. Masih banyak banget contoh-contoh soal yang lain, tapi kurang lebih mungkin gambarannya bisa kalian eksplorasi dari sini. Oke, silakan kalau misalkan ada yang mungkin masih kalian bingung, ditulis saja di kolom komentar, dan kalau kalian suka videonya di like, oke? Dan jangan lupa di share kalau memang kalian ngerasa video ini bermanfaat. Terima kasih.